eh, aspek dalam aktivitas ini sangat hoki karena itu. Jadi karena tidak ada data-data yang bisa di dalam aktivitas ilegal. Tapi itu bisa dibuatkan pendekatannya. Tapi ini apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Marwan Batubara, saya rasa adalah sangat luar biasa, dan inti daripada Satgasus ini adalah bahwa masyarakat luas sudah menganggap bahwa Satgasus terlibat di dalam banyak bidang ilegal, yaitu yang tadi dikatakan judi online, narkoba, prostitusi, dan itu beredar luas di media massa. Nah, dugaan-dugaan masyarakat ini jangan sampai menjadi liar, dan sepertinya kelihatannya adalah harusnya dibuktikan bahwa apakah ini benar atau tidak benar. Bahkan ada diagram yang membuat keterlibatan, mengungkap keterlibatan dari petinggi-petinggi Polri gitu. Nah, anggapan masyarakat ini sudah sedemikian kuat bahwa Satgasus terlibat. Nah, bagaimana paham ini? Kalau memang tidak terlibat, maka Kepolisian Republik Indonesia harus mengungkap bahwa ini tidak terlibat. Bahkan tadi PPATK sudah mengatakan ada 155 triliun aliran dana, bukan aliran dana, jadi transaksi ya, yang mencurigakan terkait judi online. Sudah dikatakan itu terkait judi online. Dan bahkan setelah Pak Ferdi Sambo ditangkap, tentu saja kasusnya adalah kasus pembunuhan, tetapi tidak terlepas dari kasus Satgasus yang seharusnya juga masyarakat berharap bahwa ini bisa dibuka seluas-luasnya. Tetapi kemudian yang tertangkap ada beberapa judi online langsung tertangkap di beberapa daerah, dan yang satu adalah yang namanya Apin, itu kabur ke Malaysia dan tertangkap sekitar pertengahan Oktober di Malaysia. Nah, kalau mau membuktikan bahwa apakah Satgasus ini terlibat dalam perlindungan aktivitas ilegal, ini sebetulnya tidak begitu sulit. PPATK sudah menyebutkan ada aliran dana. Kebanyakan dari aktivitas ilegal itu adalah tertangkap atau terungkap atas aliran dana itu. Dan apa ini sudah ketangkap? Deliknya apa coba? Dia ditangkap kenapa? Dia ditangkap adalah judi online. Kan harus diselidiki judi online itu kemana saja. Apakah ada juga ke Satgasus? Apakah ada juga ke jenderal-jenderal yang seperti dituduhkan? Itu harus dibuka semua. Kalau tidak, bangsa ini akan selalu berada di bayang-bayang bahwa penegak hukum ini melindungi beberapa oknum saja. Nah, ini yang harus diungkap. Kalau tidak, maka negara kita akan tercoreng dengan anggapan masyarakat bahwa ini adalah negara kepolisian, yang melindungi mafia-mafia ini. Terkait tadi yang dikatakan oleh Pak Abraham Samad, ya kita harusnya membentuk satu tim khusus atau apapun itu yang untuk memberantas mafia ini. Lah, yang terjadi ini adalah kita maunya ke kiri, yang terjadi adalah ke kanan. Bahwa justru yang tadi yang dianggap sebagai perlindungan atau pemberantasan mafia, malah sekarang ini melindungi ilegal, tambang ilegal. Kita lihat kasus Ismail Bolong. Nah, kasus Ismail Bolong kemana? Lalu katanya tidak ada lagi
Ismail Bolong, katanya sudah menghilang. Nah ini kan kasus-kasus atau yang mudah ditebak oleh masyarakat bahwa ini untuk melindungi. Nah apakah benar begitu atau tidak? Ya itu harus diungkap gitu. Bahwa Ferdi Sambo sendiri di dalam salah satu persidangan sudah menyangkal bahwa yang bersangkutan adalah tidak terlibat di dalam kasus judi online atau apapun. Bahkan yang bersangkutan mengatakan bahwa dia adalah tujuannya adalah memberantas dari judi online, terus memberantas dari aktivitas ilegal, aktivitas kriminal. Nah, kalau itu benar, kalau Ferdi Sambo statementnya benar, tapi kan kasihan, karena sekarang masyarakat sudah memvonis Ferdi Sambo terlibat, ya kan? Sekarang masyarakat sudah memvonis bahwa Satgasus terlibat ini, dan tidak pernah dibuktikan bahwa ini tidak terlibat, padahal Ferdi Sambo menyangkal bahwa dia tidak terlibat. Nah, sekarang siapa yang terlibat? Nah, kan sangat kasihan sekali bahwa Ferdi Sambo yang katanya tidak terlibat, mungkin ada oknum lain yang terlibat, tetapi angkatannya kepada Satgasus. Nah, ini semua harus dituntaskan, dan terutama adalah kalau kita lihat bukan hanya Ferdi Sambo saja yang dianggap terlibat, tetapi juga atasannya dianggap terlibat, yaitu Kapolri, siapapun Kapolrinya berjenjang atau berganti-gantian, tetapi dianggap semuanya mengetahui. Dan yang paling bermasalah adalah bahwa kepolisian di bawah presiden, dan dianggap juga presiden mengetahui ini. Nah, ini yang harus semuanya dituntas, diusut tuntas. Mengenai tambang ilegal. Menurut laporan di salah satu media pertengahan Juli, ada 2.700 tambang ilegal. 2.700 tambang ilegal. Di mana 2.600-nya adalah mineral, dan sekitar 100 tambang ilegal adalah batu bara. Luar biasa. 2.700 tambang ilegal. Kalau saya sendiri memperkirakan bahwa kerugian ekonomi, jadi kita membagi dua, yaitu kerugian ekonomi dan kerugian negara. Kerugian ekonomi adalah yang mengurangi PDB, kerugian negara adalah yang tidak masuk pendapatan kepada negara, baik itu pendapatannya pendapatan pajak atau itu pendapatan bukan pajak. Dan kalau saya perkirakan, bentar. Nah, jadi ada sekitar kalau mengurangi 3% dari kita punya kerugian PDB, kerugian ekonomi, itu ada sekitar 200 sampai 320 500 sampai 800 triliun kerugian ekonomi kita. Ya, itu kita bisa ini, saya ada sempat menghitung-hitung, ada juga karena ada under reporting dari kita punya ekspor batubara misalnya, dan juga pricingnya. Nah, di sini adalah ada under reporting, ada under invoicing. Nah, di sini umumnya adalah tambang ilegal itu menggunakan jasa tambang legal. Dia menjualnya atau mencicinya adalah dari ke tambang legal itu. Nah, mereka yang menampung, jadi tambang ini jadi legal karena dia tidak bisa ekspor ke luar negeri tanpa ada sumber dari mana. Ya, pasti mesti itu ada. Jadi itu. Jadi kerugian negara saya perkirakan sekitar 200 sampai 320 triliun atau sekitar 40% dari kerugian ekonomi. Kerugian ekonominya sekian, 40%
yang tadi harusnya bayar pajak dan bayar royalti dan sebagainya, itu akan dari tambang saja kerugiannya akan sekitar 200 sampai 320 triliun. Yang paling parah kerugian dari ilegal tambang adalah tentu saja lingkungan, ya, masalah lingkungan. Nah, nanti saya rasa Mbak Irma yang akan mengungkapkan itu. Saya rasa sampai di sini dulu. Terima kasih.